Dengan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kagung Tio di Musola Nur Hikmah. Nah, adik-adik, alhamdulillah, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengaji, kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan, kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah, adik-adik, seperti biasa melanjutkan kisah atau sirah dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama sirah atau sejarah kisah sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Siapa namanya adik-adik? Zaid bin siapa Kak Agung? Zaid bin Harithah. Ya, namanya adalah Zaid bin Harithah. Nah, adik-adik, luar biasa. Seorang sahabat ini adalah sahabat satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Bahkan selevel Abu Bakar namanya tidak pernah ditulis di dalam Al-Quran. Nama Umar bin Khattab tidak pernah ditulis di dalam Al-Quran. Nama Utsman, nama Ali tidak pernah ditulis di dalam Al-Quran. Namun nama sahabat ini Allah cantumkan dengan jelas Zaidun di dalam Al-Quran. Siapakah sahabat satu ini? Ya, namanya adalah Zaid bin Harithah. Siapa namanya adik-adik? Zaid bin Harithah. Nah, Masya Allah. Ya, ketika yang disebutkan di dalam Al-Quran hanyalah seorang nabi dan tidak ada satupun seorang sahabat yang ditulis, namun tiba-tiba Allah menyebutkan nama sahabat ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah memiliki seorang ibunda yang bernama Suda bin Tha'labah. Ya, dan kita sudah jelas tahu dong siapa namanya ayahnya Zaid, ya, karena dalam bahasa Arab, karena orang-orang Arab mereka biasa memiliki nama itu satu kata aja. Kalau Zaid ya udah Zaid aja. Kalau Zaid ternyata ada banyak orangnya namanya Zaid, maka caranya membedakan satu dengan yang lain adalah dengan melihat nama ayahnya. Nah, sahabat ini bernama Zaid bin Harithah. Berarti nama ayahnya siapa adik-adik? Harithah. Nama ibunya siapa? Suda bin Sa'labah bin Abdi Amir. Ya. Nah, pernah suatu ketika sang ibu lagi pergi ke kampung Bani Ma'an. Kemudian tiba-tiba adik-adik, ketika sang ibu bersama Zaid bin Harithah sedang pergi ke perkampungan Bani Ma'an, tiba-tiba datanglah segerombolan penunggang kuda. Mereka beramai-ramai dari suatu tempat yang bernama Al-Qain. Kemudian mereka datang dan menyerang, meluluh lantakan tempat tersebut. Ada orang, ada yang dibunuh, ada yang dilukai. Oh ya Allah, luar biasa. Ternyata para penunggang kuda dari Al-Qain ini, mereka adalah perampok. Mereka adalah penjara. Sehingga sang ibu waktu itu Suda dan Zaid bin Harithah terpisahkan. Zaid bin Harithah akhirnya diculik dan untuk kemudian setelahnya Zaid bin Harithah dijual. Ya Allah adik-adik, bayangin deh, masih kecil, masih seumuran mungkin anak SD, tapi tiba-tiba Zaid bin Harithah harus dipisahkan dari ayahnya.
harus dipisahkan dari ibunda tercintanya. Terjadi suatu peperangan, suatu penjarahan, lalu kemudian dipisahkan dari orang tuanya. Dan ternyata tidak hanya dipisahkan dengan orang tuanya, adik-adik. Zaid bin Harisah diculik, kemudian dijual. Dijual ke pasar-pasar, udah kayak jualan makanan, adik-adik. Ya, udah kayak jualan buah-buahan, udah kayak jualan sayur-sayuran. Mereka yang diculik-culik tersebut dipajang di pasar, kemudian dipasang harganya, dijual. Kalau anak laki-laki ini memiliki keunggulan ini, kalau anak laki-laki ini memiliki kehebatan ini, kalau anak laki-laki ini yang hebat begini, maka mereka menyebutkan ciri-cirinya. Kalau yang ini ganteng, kalau yang ini pinter, kalau yang ini begini, dan seterusnya. Dan akhirnya di sebuah pasar yang bernama Pasar Ukaz, tiba-tiba Zaid bin Harisah dibeli oleh seorang Hakim bin Hizam, ya. Namanya adalah Hakim bin Hizam. Kemudian Hakim bin Hizam membeli Zaid bin Harisah dan ternyata beliau menghadiahkannya untuk Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti siapa adik-adik? Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya Zaid bin Sabit diberikan kepada Khadijah. Khadijah ini ternyata bibinya Hakim bin Hizam. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum menikahi Khadijah. Dan ketika Rasulullah sudah menikahi Khadijah, kemudian Khadijah memberikan seorang anak kecil, seorang budak yang masih kecil, yang bernama siapa tadi? Zaid bin Harithah. Masya Allah. Akhirnya Zaid bin Harithah hidup di masa kecilnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa lama, setelah berbulan-bulan, sang ayah rindu sekali dengan Zaid bin Harithah. Zaid, dicari-cari namanya di seluruh kota. Zaid, di mana Zaid? Ayahnya rindu, ayahnya kangen. Ini membuktikan bahwasanya setiap seorang ayah, walaupun mungkin ayah jarang ada di rumah adik-adik, walaupun ayah mungkin sibuk bekerja, sibuk di luar rumah, tetapi ayah tetap ketika tidak adanya anak, maka ia akan timbul rasa rindu, timbul rasa kasih sayangnya, ingin berjumpa. Akhirnya dia mencari ke sana ke sini sampai dia membuat syair yang di dalamnya seolah-olah dia akan berusaha dan tidak akan menyerah sampai dia bertemu dengan anaknya yang bernama Zaid. Kemudian sampai suatu ketika di kota Mekah, Zaid bin Harisah berada di kota Mekah saat itu adik-adik. Ya. Kemudian tiba-tiba apa? Kemudian dari perkampungan Harithah, dari perkampungan ayahnya Zaid, tiba-tiba mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ketika mereka melaksanakan haji, ya, yaitu adalah suku Ka'ab. Suku Ka'ab ini, Bani Ka'ab ini, mereka mendatangi Makkah untuk melaksanakan haji. Tiba-tiba Bani Ka'ab ini melihat, loh, bukankah itu adalah Zaid? Kemudian Zaid juga melihat ke mereka, hah? Bani Ka'ab, itu adalah saudara-saudaraku. Akhirnya kemudian mereka pun bertemu. Lalu kemudian Zaid bin Harisah mengatakan, tolong katakan kepada ayah bahwasanya aku baik-baik saja, bahwasanya aku berada di kota Mekah, aku dalam keadaan baik. Dan kemudian ketika Bani Ka'ab sudah selesai melaksanakan haji, mereka pergi ke perkampungan kembali ke Bani Ma'an. Ya, sampai di perkampungan tersebut, sampai di perkampungan rumahnya Harithah, akhirnya Harithah diberitahukan oleh Bani Ka'ab, wahai Harithah, kami bertemu dengan anak, kami bertemu dengan Zaid. Zaid saat ini berada di kota Mekah. Dan saat itu juga Harithah langsung
pergi menuju kota Mekah. Akhirnya beliau langsung mempersiapkan perbekalan. Beliau mempersiapkan seluruhnya kendaraan, harta. Untuk apa? Beliau mempersiapkan harta untuk menebus Zaid agar kembali menjadi anaknya. Karena yang namanya perdagangan atau perbudakan adik-adik, seseorang itu harus ditebus jika ingin dikembalikan. Ya, makanya zaman dulu tuh ngeri banget adik-adik. Kalau ada orang diculik, dijual, maka kalau misalnya mau mendapatkan orang ini lagi harus bayar pakai uang. Dan budak itu bukan seperti pembantu. Kalau pembantu kita dibayar, kita dikasih uang, dikasih makanan. Tapi kalau budak, jangan harap kita dikasih makanan. Bahkan budak itu bisa kita suruh-suruh. Hei budak, sana pergi cari makanan. Nanti makanannya kasih ke aku. Oh, padahal Zaid waktu itu masih kecil banget. Kemudian sang ayah membawa uang yang banyak untuk menebus Zaid bin Harisah. Akhirnya langsung berangkat dari perkampungannya menuju kota Mekah. Sampai kota Mekah, Harisah mengetahui bahwasannya yang membawa Zaid adalah bernama Muhammad. Kemudian Harisah mengatakan, wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Muhammad cucunya Abdul Muthalib, wahai Muhammad, engkau adalah cucunya sang pemimpin kota ini. Tolong serahkanlah kepadaku Zaid. Tolong serahkanlah kepadaku anakku. Aku akan menebusnya dengan uang ini. Wah, kemudian Nabi Muhammad bingung. Loh, ini siapanya? Loh, ini kenapa? Kemudian akhirnya dijelaskan kembali. Aku adalah ayahnya Zaid. Aku adalah Harithah. Dan Zaid adalah anakku. Ketika kecil dia diculik lalu kemudian dijual. Dan saat ini aku baru ingin menemukannya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad adik-adik? Kemudian kata Nabi Muhammad, oh engkau ayahnya. Kalau begitu biar kita panggil si Zaid agar dia memilih. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Jika Zaid ingin kembali kepadamu, maka aku akan menyerahkan Zaid. Engkau tidak perlu bayar. Tapi jika Zaid memilihku, maka aku pun akan memilihnya. Maka engkau harus merelakannya. Kemudian apa? Zaid pun dipanggil. Ketika Zaid datang, Rasulullah berkata, hei Zaid, engkau mengenal orang-orang ini? Ya, saat itu ternyata Harisah tidak datang sendirian. Beliau bersama kakaknya. Kemudian Zaid pun menjawab, iya ya Rasulullah, dia adalah ayahku, dia adalah pamanku. Oh, Masya Allah, ternyata Zaid masih kenal dengan ayahnya, masih kenal dengan pamannya. Kemudian Zaid pun diberikan pilihan, wahai Zaid, engkau ingin kembali kepada ayahmu atau engkau ingin tetap bersamaku? Wow, Masya Allah. Kira-kira kalau adik-adik bagaimana? Ingin kembali kepada ayahnya atau kembali kepada orang tuanya atau kembali kepada Nabi? Lihat apa yang diucapkan oleh Zaid bin Harisah. Ya Rasulullah, aku tetap akan memilihmu. Aku tidak akan kembali kepada ayahku. Tiba-tiba ayahnya, pamannya marah. Hei Zaid, celakalah engkau. Ini ayahmu, ini pamanmu, engkau menolak kami. Kemudian apa kata Zaid? Sesungguhnya aku telah memilih seseorang yang bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Dan aku lebih memilih hidup dan tinggal bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara sebab bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat baik kepada orang-orang. Nabi Muhammad itu sangat baik kepada keluarganya, bahkan kepada budak. Itu budaknya aja sampai nurut banget sama Nabi Muhammad. Bahkan kepada budak sampai budaknya disuruh milih, mau kembali ke ayahnya atau tetap kembali denganku, bersamaku. Dan ternyata Zaid bin Harisah lebih memilih untuk tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Ini luar biasa ya akhlaknya Nabi Muhammad adik-adik. Kemudian apa lagi? Kemudian akhirnya Harisah bersama pamannya pergi. Baiklah, jika itu memang pilihanmu, maka kami akan pergi. Akhirnya Harisah pergi, pamannya pun pergi. Dan sampai suatu ketika Zaid akhirnya menikah dengan seorang akhwat, dengan seorang perempuan yang bernama Zainab binti Jahsy. Ya. Nah, jadi inilah istri dari Zaid. Siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Namun ketika menikah dengan Zainab binti Jahsy ternyata terjadi cekcok-cekcok adik-adik. Ada ketidaksambungan, ada ketidakcocokan antara Zainab dengan Zaid bin Harisah. Akhirnya seringkali mereka bertengkar dan akhirnya mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, pertahankanlah pernikahanmu. Jangan ceraikan, jangan ceraikan. Akhirnya Zaid bersabar. Kemudian melanjutkan lagi tetap tidak cerai dan melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Zainab binti Jahsy. Sampai akhirnya adik-adik ketika sudah tidak tahan lagi, Zainab sudah tidak tahan dengan Zaid dan Zaid sudah tidak cocok dengan Zainab, akhirnya mereka putus. Akhirnya mereka bercerai. Dan sudah, Zaid tidak lagi memiliki seorang istri dan Zainab bukanlah lagi istri dari Zaid bin Harith. Kemudian apa lagi adik-adik? Kemudian turunlah ayat, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy. Masya Allah adik-adik. Ketika para perempuan itu dinikahkan oleh wali-walinya, ketika para ibu-ibu dinikahkan itu oleh ayah-ayahnya, maka Zainab binti Jahsy dinikahkan langsung, diperintahkan langsung agar menikahi Rasulullah. Siapa yang menyuruhnya? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsy. Tiba-tiba apa adik-adik? Zainab pun berbangga-bangga di hadapan Ummahatul Mukminin. Di hadapan para ibunda-ibunda yang lain, di hadapan Aisyah, di hadapan istri-istri Rasulullah yang lain. Kalian dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Sedangkan aku dinikahi oleh Allah dari langit ketujuh. Masya Allah. Jadi inilah di antara keutamaan Zainab binti Jahsy, yang mana beliau menjadi salah satu di antara ummahatul mukminin dan dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian adik-adik. Kemudian orang-orang Arab suuzon. Wah, mereka di antara mereka ada yang nggak suka kan sama Nabi Muhammad. Orang-orang kafir ya udah kalau nggak suka sama Nabi Muhammad, maka mereka akan menggunjing, mereka akan menggibah. Bahkan tidak sedikit mereka yang fitnah. Kata orang-orang kafir apa yang tidak suka dengan Rasulullah? Mereka mengatakan, tahu nggak? Rasulullah si Muhammad itu bilang, katanya nggak boleh menikahi istri si anak. Tapi dia sendiri malah nikahin istrinya si anak. Padahal anaknya udah cerai, malah dia malah nikahin istrinya. Ya Allah. Padahal Zaid bin Harisah ini bukan anak aslinya. Tapi orang-orang Arab saking mengenal Zaid bin Harisah dekat banget sama Nabi, mengira bahwasanya Zaid ini adalah anak aslinya Rasulullah. Nah, kalau anak aslinya Rasulullah, maka kita nggak boleh nikahin. Nabi Muhammad nggak boleh nikahin. Tapi kan Zaid ini bukan anak asli Rasulullah, alias anak angkat. Ya, kalau anak angkat dia punya istri, kemudian cerai, maka istrinya boleh dinikahi oleh ayahnya. Ya,
Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid menikah dengan Zainab. Ketika mereka putus, maka Nabi Muhammad boleh menikahi Zainab, adik-adik, ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian apa lagi adik-adik? Kemudian turunlah ayat bahwasanya tidak boleh menisbatkan seseorang anak angkat kepada ayah angkatnya. Contoh, waktu itu tersebar luas bahwasanya Zaid itu anaknya Nabi Muhammad. Maka dipanggillah Zaid ibnu Muhammad, Zaid ibnu Muhammad. Padahal bukan. Zaid itu anaknya Harisah. Tapi Zaid lebih memilih untuk hidup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Kalau dia udah punya ayah asli, ya udah, berarti dia ayahnya ayah aslinya, bukan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Misal nih adik-adik, ada anak dan ayah dan ibu. Kemudian ayahnya meninggal. Set. Ya, misalnya ayahnya namanya Budi. Ya, ayah si Budi ini meninggal. Kemudian sang ibu menikah lagi dengan namanya Umar. Set. Maka si anak tetap anaknya Budi, bukan anaknya Umar. Ya, jadi kalau si anak ini harus dikasih tahu, siapa nama ayahmu? Ayahku, Budi. Loh, itu Umar siapa? Oh, itu anak angkat. Ayah angkat. Oh, maka harus dijelaskan, ya. Jadi kalau mengangkat seorang anak harus dijelaskan siapa nama ayah aslinya, ya, biar orang-orang nggak salah paham, adik-adik. Nah, oke, itulah tadi tentang Zaid bin Harisah. Sekarang Kak Agung ingin menjelaskan beberapa keutamaan-keutamaan tentang Zaid bin Harisah. Ya, yang pertama tadi Kak Agung sudah jelaskan bahwasanya Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Ya, Zaid bin Harisah adalah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 adik-adik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bayangin aja, siapa para sahabat yang gak ngiri? Siapa para sahabat maksudnya bukan iri ya. Ya ini dalam hal kebaikan, maka kita boleh berlomba-lomba. Siapa para sahabat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Rasulullah? Ya, tapi namanya tidak ada yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Tetapi Zaid bin Harisah namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 37. Maaf, ayat 37. Suratnya surat ke-33, ayatnya ke-37. Yang berbunyi, Falamma qada Zaidum minha watara. Yang artinya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, ya. Jadi ini menceritakan kisah tentang Zaid yang bercerai dengan Zainab. Ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi keutamaan Zaid yang pertama adalah namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Para sahabat lain gak ada adik-adik. Adanya di dalam Al-Quran itu para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Ilyasa, Adam, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apa nih keutamaan Zaid bin Harisah? Yang kedua adalah Zaid bin Harisah diamanahi oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau memimpin kota Madinah ketika Rasulullah sedang pergi berperang. Wah, bayangin adik-adik.
Berarti ini tangan kanannya Rasulullah, kepercayaannya Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah lagi berperang dengan para sahabat, maka Madinah kan gak ada yang memimpin. Kemudian ditunjuklah Zaid bin Harisah sebagai pemimpin kota Madinah saat itu. Dan ketika Rasulullah kembali, baru deh Rasulullah yang memimpin, Zaid bin Harisah sudah tidak memimpin lagi. Dan hal ini terjadi sebanyak 2 kali. Ketika Rasulullah berperang, maka 2 kali peperangan tersebut, ya, yang memimpin kota Madinah adalah Zaid bin Harithah. Oke, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga adalah para sahabat menjuluki Zaid bin Harisah adalah Al-Hib. Ya. Jadi para sahabat sepakat nih. Mereka menyebut Zaid bin Harisah dengan sebutan Al-Hib. Yang artinya orang yang dicintai Rasulullah. Kesayangannya Rasulullah. Pernah Rasulullah suatu ketika bersabda, "Wahai Zaid, engkau adalah pelayanku, engkau adalah budakku, engkau adalah dariku, dan engkau bekerja untukku, dan engkau melakukan segala sesuatu untukku. Dan engkau adalah orang yang paling aku sayangi." Masya Allah. Ya, kira-kira kalau kita mendapatkan pujian tersebut dari seorang presiden gimana adik-adik ya? Pak Jokowi tiba-tiba datang ke kota kita, terus bilang, "Oh Agung, kamu adalah anakku." Pasti bahagia banget adik-adik ya. "Oh Agung, kamu adalah kesayanganku." Wow. Ya, pasti senang banget kita. Apalagi ini yang menyebutkan bukan Pak Presiden doang adik-adik. Yang menyebutkan adalah pemimpinnya kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para sahabat apa? Orang kesayangannya Nabi adalah Zaid bin Harisah, dan dia mendapatkan julukan Al-Hib, artinya kesayangannya Rasul. Ya, Masya Allah. Kemudian adik-adik, itu yang ketiga ya. Yang keempat, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, ya waktu itu Zaid bin Harisah memiliki anak yang bernama Usamah bin Zaid. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, peperangan ini akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Itu kata Rasulullah adik-adik. Ternyata banyak para sahabat yang menolak, padahal ini perintah Rasulullah. Kemudian para sahabat sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang patuh. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang menolak kepemimpinan Usamah bin Zaid, maka dia sama saja seperti menolak kepemimpinan Zaid bin Harithah. Wow, ini menandakan apa? Bahkan anaknya Zaid bin Harisah yang bernama Usamah ini diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anaknya, bukan Zaidnya tapi anaknya ikut diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan pemimpin dan menyuruh kepada umatnya, kaumnya agar taat kepada Usamah bin Zaid. Kemudian apa lagi adik-adik? Kemudian lihat, ini yang kelima. Yang kelima, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita, aku pernah memasuki surga. Kemudian tiba-tiba aku disambut sosok bidadari. Wah, adik-adik, disambut bidadari. Bidadari itu cantiknya luar biasa, adik-adik. Gak ada tuh bidadari yang namanya jelek, gak ada. Bidadari itu cantik, makhluk istimewa yang ada di surga, yang mana disiapkan untuk para lelaki. Ya, terus perempuan gimana Kak Agung? Dapatnya apa? Perempuan nanti ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan mengalahkan kecantikannya para bidadari. Sehingga para bidadari suka iri.
Ih, cantik banget sih tuh. Iya, Masya Allah ya. Jadi yang laki-laki dapat bidadari dan juga dapat istrinya ketika di surga. Nah, yang perempuan menjadi wanita paling cantik yang mengalahkan para bidadari. Wah, Masya Allah ya. Kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad disambut oleh bidadari yang cantik luar biasa, Nabi Muhammad mengatakan, "Hei, untuk siapa dirimu wahai bidadari?" Kemudian bidadari itu mengatakan, "Aku untuk Zaid bin Harithah." Masya Allah. Padahal saat itu Zaid bin Harithah belum masuk ke dalam surga. Zaid bin Harithah belum masuk ke dalam surga, tetapi sudah dikabarkan bahwasanya Zaid bin Harithah akan masuk ke dalam surga dan kemudian bertemu dengan bidadari. Masya Allah, udah disiapin sama Allah bidadari khusus untuk Zaid bin Harithah. Kalau kita udah disiapin belum ya bidadarinya ya? Wallahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya. Dan kemudian ini adalah kisah yang terakhir, yaitu kisah tentang wafatnya Zaid bin Thabit. Maaf, Zaid bin Harithah. Yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah. Zaid bin Harithah akhirnya wafat di sebuah peperangan yang bernama Perang Mu'tah. Rasulullah SAW waktu itu mempersiapkan persiapan personil sebanyak 3.000 pasukan. Waktu itu 3.000 pasukan kaum muslimin dikumpulkan untuk memerangi di dalam perang Mu'tah. Kemudian Rasulullah sudah tahu, sudah feeling bahwasanya Zaid bin Harithah akan wafat. Rasulullah mengatakan, jika nanti Zaid bin Harithah gugur dalam peperangan ini, maka nanti akan digantikan dengan Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Dan jika Ja'far bin Abdul Muthalib gugur di peperangan ini, maka nanti akan digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Dan jika nanti Abdullah bin Abi Rawahah ini gugur, maka akan digantikan dengan yang lain. Dan adik-adik tahu nggak? Di perang Mu'tah ini lawannya luar biasa, yaitu melawan 100.000 pasukan Heraklius. Pasukan 100.000 melawan 3.000. Itu belum lagi ditambah dengan pasukan dari orang-orang selain Arab yang berjumlah 100.000 juga. Jadi totalnya saat itu peperangan 200.000 orang melawan 3.000 orang. Kalau adik-adik susah membayangkan banyak atau sedikitnya, ibaratnya kalian punya uang 3.000. 3.000 bisa buat beli apa adik-adik? Bisa buat beli paling ciki dapat 3 ya, yang harga 1.000-an. Tapi kalau 200.000 itu bisa buat beli mainan terbagus, terbaru, terbaik lah pokoknya ya. 200.000 itu banyak banget, mahal banget ya. Bisa beli 200, bisa beli 2.000 mainan lebih yang harganya 1.000-an ya. Masya Allah. Nah, berarti banyaknya luar biasa kan. Nah, ini dikembalikan kepada orang-orang adik. 3.000 pasukan melawan 200.000. Ibaratnya 3.000 cuma segini, ya. 200.000 itu, wow. Kemudian Abdullah bin Abu Rawahah, beliau adalah seorang alim. Dan kebanyakan seorang alim jika dia berfirasat, maka firasatnya benar adik-adik. Dan Abdullah bin Rawahah bersedih. Dan dia berharap ketika ia nanti mati, ia akan masuk ke dalam surga. Abdullah bin Rawahah tahu dia akan mati dalam peperangan ini. Jadi apa kata Nabi? Yang pertama, jika Zaid bin Harithah meninggal, maka kepemimpinan akan digantikan dengan Ja'far bin Abdul Muthalib. Jika Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal, maka kepemimpinan akan diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata benar, peperangan terjadi. 3.000 melawan 200.000. Dan terjadi peperangan sengit. Dan akhirnya Zaid bin Harithah meninggal. Setelah digantikan dengan Ja'far bin Abdul Muthalib, ya, Ja'far berperang luar biasa dan akhirnya Ja'far meninggal.
Kemudian disusul dengan Abdullah bin Abi Rawahah. Dan akhirnya Abdullah bin Rawahah pun meninggal. Dan saat itu peperangan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya Masya Allah adik-adik, Khalid bin Walid berhasil memenangkan pertarungan ini melawan Heraklius beserta sekutunya. Luar biasa. Masya Allah. Kisah sedih sekalipun kisah yang luar biasa karena peperangan ini berhasil dimemenangkan oleh kaum muslimin adik-adik. Ya, Masya Allah. Demikian adalah kisah tentang Zaid bin Harithah. Yang mana beliau ini ketika masih kecilnya diculik. Kemudian dijual di pasar Ukaz. Kemudian dibeli oleh hakim. Kemudian ketika dibeli diberikan kepada Khadijah bibinya. Kemudian ketika Khadijah meninggal, Zaid diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian disuruh milih mau kepada ayahnya atau kepada Nabi Muhammad, maka ia lebih memilih kepada Nabi Muhammad dan seterusnya sampai akhirnya ia wafat dalam perang Mu'tah. Demikian adik-adik kisah tentang Zaid bin Harithah. Ya, banyak sekali hikmah. Di antaranya apa? Di antaranya yang paling utama adalah kita harus senantiasa mengawali atau mencintai kecintaan kita kepada Allah, baru kemudian Nabi Muhammad, baru kemudian kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Tidak boleh kecintaan kita kepada orang tua melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Maka kita nggak boleh cinta banget sama orang tua. Sampai-sampai ketika orang tua mengatakan, hei anakku jangan sholat. Hei anakku jangan berkerudung, jangan berjilbab. Hei anakku nggak usah berpuasa. Padahal ini semua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita harus lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, baru cinta kepada kedua orang tua. Ya, nah inilah salah satu bukti kecintaan yang seharusnya kita lakukan. Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada mencintai makhluk selainnya. Barakallahu fikum adik-adik. Masya Allah. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan kuis yang insya Allah berhadiah bagi adik-adik solih dan solihah yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Silahkan nanti bisa mengangkat tangan dengan mengklik fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Lalu kemudian nanti kalian angkat tangan dan nanti kalian kirim alamat kalian, ya bisa ke Kak Agung atau bisa ke flyer yang ada nomor teleponnya dari perwakilan Musolah Nur Hikmah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, siapakah? Ups. Masya Allah. Masya Allah, apa nih adik-adik ya? Qadarullah tiba-tiba HP Kagung terpental, penjepitnya keluar ya. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyebutkan nama ayah dan nama ibundanya Zaid bin Harithah? Silakan, hitungan ketiga, angkat tangan. 1, belum, 2, 3. Ting ding 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 ding. Wah, cuma ada 2 orang yang angkat tangan. Coba kita lihat siapa yang angkat tangan ya. Masya Allah. Wah, pertama ada Uwais Al-Ayyubi dari Lampung. Masya Allah. Assalamualaikum Uwais Al-Ayyubi.
Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Waalaikumsalam, masya Allah. Uwais, kamu kelas berapa, Soli? 1 SD. 1 SD. 1 SD. Wah, masya Allah. Uwais, kamu mau menjawab pertanyaan? Sudah siap belum? Sudah. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa nama ayahnya Zaid? Harisah. Harisah. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Siapakah nama ibundanya Zaid? Sudah bintang. Sudah bin Sa'labah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke, berarti kayaknya nih Uwais bersama ibundanya ya, atau bersama kakaknya. Nah, nanti insya Allah Uwais dan ibunda atau kakaknya nanti bisa kirimkan alamatnya ya, di mana kamu tinggal. Boleh kirimkan alamatnya ke Musolah Nur Hikmah atau boleh lewat Instagramnya Kak Agung ya, untuk nanti kemudian dikirimkan hadiah. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallah khair. Oke, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya. Ceritain dong gimana awal mulanya Zaid bin Harisah kok tiba-tiba dijadikan budak, kok tiba-tiba dijual. Oke, yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Wah, ada 4 orang yang mau menjawab nih. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada Kean nih paling atas nih. Assalamualaikum Kean. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kean, kamu kelas berapa Kean? Kelas 4 SD. Masya Allah. Kean dari tadi dengerin cerita Kak Agung. Iya. Emang kita lagi cerita kisah siapa sih? Zaid. Zaid bin Harithah. Harithah. Oke, Kean, ceritain dong ke Kak Agung dan teman-teman gimana ceritanya sih? Kok Zaid bisa tiba-tiba menjadi seorang budak? Silakan. Awalnya kan Zaid sama ibunya pergi ke kampungnya. Tiba-tiba ada perampok mencuri keris dan menemukan ibunya dan ayahnya. Zaid dijual dan dibeli oleh hakim dan dikasih ke Khadijah. Masya Allah. Terus dari Khadijah dikasih ke siapa lagi? Dikasih ke Muhammad. Masya Allah. Barakallahu fiik Kean. Alhamdulillah Kean. Kamu tinggal di mana Kean? Depok Mulia 3. Wah, Masya Allah. Baik, Kean. Nanti kamu kirimkan alamat kamu ya. Nah, insya Allah nanti kamu berhak dapat hadiah. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi nih adik-adik. Ya, pertanyaannya mudah nih. Dengan siapa Zaid bin Harisah menikah? Gampang sekali adik-adik ya. Oke, hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Kita lihat paling atas ada, wah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tapi paling atas bernama Hafsah. Assalamualaikum Hafsah. Ada 7 orang yang angkat tangan. Masya Allah. Hafsah, kamu kelas berapa Solihah? Kelas 5. Kelas 5. Sekolah di mana? Dar El Salam. Dar El Salam.
Daerah mana itu? Bogor. Oh, Bogor, Masya Allah. Baik. Hafsah, jawab pertanyaan Kak Agung. Dengan siapa Zaid bin Harisah menikah? Sama Zaidah. Zaidah. Sama Ayo. Ayo, siapa? Saibah. Zai, Bah. Zainab. Zainab binti. Zainab binti. Siapa namanya nih? Zainab. Aduh, siapa ya lu? Zainab binti Uba. Jahsy. Oke, pertanyaannya diganti. Terus gimana kisah pernikahan antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah? Coba ceritain. Apakah berjalan lancar atau bagaimana? Dari Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab. Terus karena tidak ada kecocokan, jadinya sering berantem. Terus Aduh, berantem. Jambak-jambakan enggak? Terus Gimana? Zaid bin Harisah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Zaid untuk mempertahankan. Oke, terus akhirnya karena kesabaran Zaid sudah habis, jadinya mereka bercerai. Oh, bercerai. Terus gimana kisahnya Zainab tuh? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. 100 buat Kagung. 100 buat Hafsah. Alhamdulillah Hafsah dari Bogor bisa menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali kisah tentang Zaid bin Harisah. Barakallahu fiik. Silakan kirimkan alamat kamu ya, detailnya ke Musola Nur Hikmah atau ke Instagram Kak Agung Tio. Barakallahu fiik. Selanjutnya, siapa lagi ya? Pertanyaan berikutnya. Sebutin dong. Siapa yang bisa menyebutkan 2 keutamaan Zaid bin Harithah? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ding 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 ding. 2 keutamaan Zaid bin Harithah. Tadi Kagung nyebutin 5 loh. Oke, di sini ada paling atas Malika Syifa. Assalamualaikum Malika Syifa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu sama adik kamu, Inara? Ya itu ada adik. Masya Allah. Oke, silakan Malika. Sebutkan 2 keutamaan Zaid bin Harisah. Seorang sahabat yang namanya ada di Al-Quran. Waduh. Namanya di dalam Al-Quran. Surat apa tuh? Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? 37. Masya Allah. Kamu kelas berapa, Solihah? Kelas 3. Kelas 3. Wah, luar biasa. Sudah mencatat dengan detail. Oke, selanjutnya apa lagi? Bidadari di surga sudah disiapkan untuknya. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Nanti bilang ke ayah, ayah kirim hadiahnya nggak usah lewat JNE. Langsung aja ke aku ya. Ya, barakallahu fiik. Oke, Malika nanti dapat hadiah karena sudah bisa menjawab ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wah, Masya Allah. Siapa lagi nih ya yang mau menjawab ya? Sebutkan 2 keutamaan lagi dari Zaid bin Harisah. Ya, kan tadi sudah disebutkan, namanya dicantumkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 37. Yang kedua,
sudah dinanti-nanti oleh bidadari. Masih ada 3 lagi. Kak Agung minta sebutin 2 aja ya. Rapi, hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ding 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 ding. Ada berapa nih? Ada 3 doang yang mau menjawab. Oke, di sini paling atas ada Khaira dari Cepu. Ada berapa nih? Ada 5. Khaira, assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam Kak Agung. Masya Allah. Kamu sekolah di mana Khaira? Al-Falah. Al-Falah. Oh, yang itu ya, di Jalan Merpati itu ya. Oh, Masya Allah. Baik, kamu angkat tangan tandanya kamu siap menjawab. Sebutkan 2 keutamaan Zaid bin Harisah. Diamanahi memimpin kota Madinah. Masya Allah, betul. Terus, satu lagi. Dijuluki Al-Hib. Al-Hib. Apa artinya Al-Hib? Apa yo? Orang titik-titik Rasulullah. Orang yang disayangi Allah. 100 berkagum. Ya, 100 buat Khaira. Alhamdulillah. Khaira bisa menjawab. Baik, barakallahu fiik. Oke, 1 pertanyaan lagi nih buat yang bisa menjawab ya. Khaira jangan lupa kirim alamatnya ya. Oke, selanjutnya 1 pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawab ya? Pertanyaannya adalah nah, ceritain dong gimana kisah wafatnya Zaid bin Harithah. Ya. Oke. Ini terakhir nih, siapa yang bisa menceritakan kembali kisah wafatnya Zaid bin Harithah? Hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ding 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 ding. Ada berapa nih? Wah, ada 5 yang siap menjawab. Umar Farhan Siregar dari tadi diangkat tangan mulu nih. Dan ternyata berhasil kita tunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Loh. Ini suaranya kok, ini laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Umar Farhan. Kamu kelas berapa, Soleh? 2. Oh, 2. Masya Allah. Mana nih wajahnya kok nggak diliatin? Ciluk, Mbak. Gitu dong. Nah, Masya Allah. Umar, kamu sekolah di mana, Soleh? Di SDIT. SDIT apa? Usman bin Affan. Oh, nggak tahu. Karena Kagum bukan orang Bekasi ya. Baik, coba dong. Umar, dari tadi kamu ngangkat tangan nih kayaknya mau menjawab pertanyaan. Coba ceritain dong kisah Zaid itu meninggalnya bagaimana? Ya, ditunjuk Rasulullah di perang Mu'tah. Mu'tah. Terus? Kata Rasulullah apa? Kan 3.000. Masya Allah. Terus lawannya berapa pasukannya? 200.000. Waduh, Masya Allah. Terus akhirnya gimana? Apa kata Rasulullah? Jika Zaid gugur, maka Ja'far menjadi panglima. Jika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah menjadi panglima. Masya Allah. Ini Abdullah bin Rawahah gugur, maka digantikan dengan yang lain. Terus siapa yang digantiin ini terakhirnya? Khalid bin Walid. Masya Allah, Umar Farhan Siregar. Kamu orang Batak ya? Wih, keren. Bisa menjawab pertanyaan Kagum dengan detail dan benar. Oke, nanti kamu kirimin alamat kamu ya. Barakallahu fiik. Nanti bilang ke Umi, bilang ayah, aku dapat hadiah. Tolong kirimin alamatku ke Musolah Nur Hikmah atau ke Kak Agung Tio di Instagram ya. Atau nanti ada di flyer nomor telepon dari Musolah Nur Hikmah. Kamu hubungin situ ya.
Alhamdulillah. Baik adik-adik, bagi yang belum mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan, bersabar karena kita datang ke sini, karena kita mengaji itu untuk mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Bagi yang belum dapat, jangan nangis. Aku gak dapat hadiah. Ya, jangan bersedih adik-adik. Karena kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kapan-kapan kita bertemu lagi dengan kisah-kisah sahabat yang lain. Kagung cukupkan yuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua, dadah, 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 dadah. Ya Manila. Jangan lupa mandi ya adik-adik ya. Jangan main, mandi dulu. Habis mandi siap-siap sholat maghrib. Sudah. Oke. Terima kasih Kak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.